Terima kasih Kang Sarul. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Sikap konsumen. Satu, sikap merupakan suatu perasaan, baik itu perasaan positif atau negatif terhadap suatu stimulus. Yang kedua, jika kepercayaan merupakan pengetahuan kognitif, maka sikap merupakan tanggapan perasaan yang kita miliki tentang suatu objek. Dan yang ketiga, sikap disimpan dalam memori yang jangka panjang. Jadi, konsumen mempunyai sikap yang berkelanjutan terhadap apa yang mereka inginkan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sikap konsumen menurut James, Roger, dan Powell. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama pelaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks, di mana pelaku keputusan mereka dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut di atas. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal yang menggerakkan serta mempengaruhi kelima faktor tersebut yang memperluas perilaku konsumen dalam keputusannya. Yang ketiga, proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Jadi, sikap konsumen juga itu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sikap dari diri mereka. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan dan faktor sosial. Faktor budaya contohnya akan memberikan pengaruh paling besar dan signifikan dalam membentuk perilaku konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, teman, kerabat, peranan dan statusnya itu sangat dominan. Tujuan mengetahui model perilaku konsumen. Satu, untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Fungsi dan model perilaku konsumen dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, deskriptif, yaitu pendalaman langkah-langkah yang diambil konsumen dalam menentukan suatu pembelian. Yang kedua, prediksi, meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misalnya meramal merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, explanation, memberi sebab-sebab dari aktivitas pembelian. Misalnya, mengapa konsumen suka membeli merek tertentu. Yang keempat, pengendalian, mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Yang berikutnya, tipe-tipe konsumen. Jadi di sini kita menulis 3 tipe konsumen. Yang pertama, piknis. Dilihat dari bentuk, badan bulat, anggota badan pendek, wajah bulat lebar. Mereka mempunyai karakter ramah, suka bicara, tenang, suka humor, pendiam, baik hati, dan orangnya praktis. Jadi konsumen yang mempunyai tipe piknis ini kita harus perlakukan dengan cara berbincang-bincang. Yang kedua, buat percakapan yang menarik, ada humor, supaya mereka tertarik pada intinya. Yang ketiga, jangan debat. Jadi kita jangan memperdebatkan sesuatu hal dengan mereka ini. Yang keempat, yang pendiam beri perhatian dengan kata-kata yang lebih elegan dan menyentuh. Yang kelima, jangan terlalu mempersoalkan kata-kata yang kurang pantas.
karena mereka suka humor. Jadi kita jangan tersinggung dengan perkataan-perkataan mereka. Yang keempat, tipe leptosom. Bentuk tubuh kecil dan lemah. Bahu kecil, leher dan anggota badan kecil panjang. Karakter mereka angkuh dan idealis, tapi perlakukan mereka dengan hormati mereka. Yang kedua, bersikap sabar, bijaksana, serta turuti perintahnya. Dasarnya mungkin ya kita banyak mengalah. Dan yang ketiga, jangan menegur mereka dengan cara kurang enak. Etika dan sopan santun kepada tipe konsumen yang leptosom ini ya harus kita sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, tipe atletis. Tipe atletis ini mempunyai bentuk badan kokoh, pundak lebar, pinggul berisi, anggota badan cukup panjang, berotot, wajah oval atau lonjong. Karakternya banyak gerak, karena mungkin atletis ya. Penampilannya kalem, jarang humor, tidak cepat percaya, dan agak kaku orangnya. Nah, perlakukan juga mereka itu dengan cara yang pertama kita menghindari diskusi dan debat. Yang kedua, beri kesan seakan-akan dia pandai. Jadi kita selalu lebih sering mungkin mendengar apa yang dia bicarakan daripada kita yang berbicara. Yang ketiga, bersabar dan jangan terburu-buru pada mereka. Yang keempat, jika ada pertanyaan, jawab secara sistematis supaya mereka memahami dan lebih cenderung bahwa pertanyaannya lebih bonafide daripada jawaban yang kita buat. 5. Hindari sikap mengecewakan dia. Selanjutnya yaitu hierarki pengaruh yang mungkin terjadi dalam proses pembelian. Di proses pembelian misalkan keterlibatannya tinggi, hierarki pengaruhnya kepercayaan, sikap dan perilaku. Keterlibatan rendah dalam proses pembelian, hierarki pengaruhnya kepercayaan, perilaku, afeksi. Dalam proses pembelian eksperiensial, hierarki pengaruhnya kita harus punya sikap, perilaku, dan kepercayaan. Proses pembelian, pengaruh perilaku, hierarki pengaruhnya perilaku, kepercayaan, dan sikap. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang mungkin banyak kekurangan dalam materi yang kami buat. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.